Halo, jumpa lagi dengan Bu Vero dalam pelajaran IPA kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Tunta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contoh, karbon, kalsium, nitrogen, natrium, neon, neptunium, emas, aluminium, raksa, oksigen, hidrogen, besi. Penulisan lambang unsur menurut John Jacob Berzelius. Huruf awal diambil dari nama latinnya. Huruf pertama kapital, huruf kedua huruf kecil. Contoh, C besar untuk karbon, Ca untuk kalsium, N untuk nitrogen, Na untuk natrium. Terdapat sekitar 117 jenis unsur, terdiri dari 92 jenis unsur alami, contohnya kalsium, raksa. Unsur buatan, contoh plutonium, neptunium. Perhatikan gambar perunggu dan batu. Manakah yang merupakan logam? Amati dengan seksama, sebutkan ciri-ciri keduanya. Apa yang membedakan perunggu dengan batu? Ciri-ciri unsur logam: mengkilap jika digosok, konduktor listrik dan panas, dapat ditempa dan diregangkan, kecuali raksa, berwujud padat pada suhu kamar. Contoh unsur logam: besi atau ferum, Fe, aluminium, Al, seng, Zn, emas atau aurum, Au, tembaga atau cuprum, Cu, perak atau argentum, Ag. Unsur non-logam: tidak mengkilap walau digosok kecuali intan, penghantar listrik dan panas yang buruk kecuali grafit, umumnya rapuh dan tak dapat ditempa, berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Contoh unsur non-logam: fluorin atau F, bromim, Br, iodin, I, belerang atau sulfur, S, fosfor, P. Unsur semilogam atau metaloid mempunyai sifat antara logam dan non-logam. Silikon Si digunakan untuk bedah plastik dan IC. Gelang dan transistor berbahan dasar germanium atau Ge. Contoh unsur metaloid: silikon, germanium, arsen. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya.
Perbandingan massa unsur tetap dapat dipisahkan melalui proses kimia. Contoh pemisahannya melalui elektrolisis air. Contoh senyawa NaCl, natrium klorida, H2O, air, CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida, HCl, asam klorida, NaOH, natrium hidroksida. Wujud senyawa: solid, padat, liquid, cair, gas, aqueous solution, terlarut dalam air. Rumus kimia senyawa sederhana NaXByCz. N kecil untuk koefisien menyatakan jumlah molekul senyawa. A, B, C besar lambang unsur-unsur pembentuk senyawa. X, Y, Z kecil indeks menyatakan jumlah atom masing-masing unsur dalam satu molekul. Contoh rumus kimia asam sulfat 3H2SO4. Artinya 3 molekul asam sulfat terdiri dari 6 atom hidrogen, 3 atom belerang, 12 atom oksigen. Asam karbonat H2CO3 artinya 1 molekul asam karbonat terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom karbon, 3 atom oksigen. Sifat senyawa berbeda dengan unsur penyusunnya. Contoh, NaCl, garam dapur. Bagaimanakah sifat garam? Unsur apa saja yang membentuk NaCl? Natrium, jika bereaksi dengan air akan timbul panas. Klorin sering digunakan untuk disinfektan. Campuran tersusun dari satu atau lebih unsur atau senyawa, terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sifat komponen penyusun sesuai dengan sifat masing-masing, dapat dipisahkan melalui proses fisika, contoh filtrasi atau penyaringan, penyulingan bisa juga. Campuran homogen, contohnya larutan. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Terdiri dari zat terlarut, solut, dan zat pelarut, solvent. Ukuran diameter partikel sekitar 1 nanometer, tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Contoh larutan, gas dalam gas, udara, gas dalam cairan, air terkarbonasi, gas dalam padatan, hidrogen dalam platina, cairan dalam gas, uap air di udara, cairan dalam cairan, etanol dalam air, cairan dalam padatan, air dalam arang aktif, padatan dalam gas, bau, padatan dalam cairan, air gula, padatan dalam padatan, aulilogam seperti baja. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Dibedakan menjadi koloid, contohnya tinta, suspensi, contohnya air sungai. Koloid, ukuran partikel 1-100 nanometer.
dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Tidak terjadi pengendapan. Contoh, susu, asap, agar-agar, tinta, kabut, awan, sampo, sitoplasma. Suspensi, ukuran partikel di atas 100 nanometer. Dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dapat mengendap. Contoh, lumpur, air keruh, air tepung, debu di atmosfer, kabut, cat. Sekarang klasifikasikan zat-zat berikut apakah termasuk dalam unsur, senyawa, ataukah campuran. Natrium, garam, air laut, air teh, air keruh. Kelompokkan mereka ke dalam unsur, senyawa, atau campuran. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.